Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya Rodatun Najah akan menjelaskan materi pada Al-Quran Hadis kelas 6 semester 1, yaitu pada bab 3 kali ini akan menjelaskan tentang hukum bacaan ro, di mana kompetensi dasar pada mata pelajaran ini adalah menerapkan hukum bacaan tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada bab 3 kali ini yaitu nantinya siswa mampu melafalkan huruf ro yang dibaca tafkhim, tarqiq, dan juga jawazul wajhain. Untuk itu marilah kita mulai penjelasan atau pertemuan pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal hukum bacaan ro. Dalam membaca ayat-ayat Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dengan menerapkan ilmu tajwid, bacaan yang kita baca akan menjadi lebih fasih, yaitu salah satunya dengan membaca huruf ro, karena hukum membaca huruf ro ini ada aturannya sesuai dengan ilmu tajwid. Cara membaca huruf ro yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ada 3 macam. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, dan yang ketiga jawazul wajhain. Baiklah, mari kita bahas dari satu persatu. Yang pertama adalah membaca huruf ro dengan dibaca tafkhim. Tafkhim yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tebal. Hukum membaca huruf ro dibaca tafkhim atau tebal ini apabila yang pertama ro berharokat fathah atau fathah tanwin. Contohnya rozako, tabaroka, wamro'atuhu, robbana atina, dan khobiron. Di situ bisa kita lihat bahwa ro pada kata rozako, ro-nya berharokat fathah. Dan pada kata khobiron, ro-nya berharokat fathah tanwin. Jelas ya? Kemudian alasan yang kedua, yaitu ro berharokat domah atau domah tanwin. Contohnya, narun. Nah, ro di sini berharokat domah tanwin. Kemudian, rufi'a. Ro di sini berharokat domah. Yang ketiga, ro apabila mati atau mati karena wakof yang jatuh setelah fathah atau domah. Contohnya wa arsala. Jelas ya, ro di sini sukunnya atau matinya jatuh setelah fathah. Kemudian yang keempat, ro sukun karena wakof sebelumnya huruf sukun dan sebelumnya lagi huruf yang berharokat fathah atau domah. Contohnya wal fajri. Selanjutnya yang keenam, ro yang mati karena wakof didahului dengan huruf isti'la yang matinya asli. Contohnya ainal qibri dan mim misr. Huruf ro yang mati asli menghadapi huruf isti'la hidup walaupun ro jatuh setelah huruf kasroh. Contohnya firqotun dan mirsodun. Kemudian selanjutnya, ro mati asli yang didahului hamzah wasol walaupun harokatnya kasroh. Contohnya, irji' ilaihim, Rabbir hamhuma, dan amir tabu. Kemudian setelah tadi bacaan ro dibaca tafkhim, sekarang yang kedua adalah hukum membaca ro dengan dibaca tarqiq. Sekarang kita akan belajar tentang huruf ro yang dibaca tarqiq.
tarqiq yaitu hukum membaca huruf ro dengan dibaca tipis. Hukum membaca huruf ro dibaca tarqiq atau tipis apabila yang pertama ro yang berharokat kasrah baik pada awal kata, pertengahan kata, atau akhir kata, pada kata kerja fi'il ataupun pada kata benda yang disebut dengan isim. Contohnya rihlatun. Jelas di sini bahwa ro-nya berharokat kasroh, maka dibaca tarqiq. Kemudian alasan yang kedua, ro yang sebelumnya terdapat ya sukun. Contohnya ghairi. Nah, pada kata ghairi sebelum ro itu terdapat ya sukun atau ya mati, maka ro di sini dibaca tarqiq. Yang ketiga, ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli dan sesudahnya tidak berupa isti'la. Contohnya miryatin, fir'auna, angdirhum, wastaghfirhu, dan amlam tungdirhum. Sekarang kita beranjak ke poin yang ketiga, yaitu hukum membaca bacaan ro yang ketiga, yaitu disebut dengan jawazul wajhain. Artinya huruf ro di sini adalah huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Di dalam Al-Quran hanya ada 7. Contohnya kullu firqin, ainal qidri, misra, wa nuduri, wa asri, an asri, dan idza yasri. Yang keempat adalah yang dinamakan huruf isti'la, di mana huruf isti'la ini ada 7 macam, yaitu kha, ghain, shad, dod, to, do, dan qaf. Ketujuh huruf tersebut apabila dikumpulkan dalam kata bisa berbunyi khussodohtin qid. Contohnya udkhuluha, wassofati, kemudian faddalna ba'dahum, ghasiqin, wattayyibuna, falhaqu aqulu, dan inna muntadiruna. Nah, sampai di sini penjelasan tentang tata cara membaca hukum bacaan ra. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.